Panduan implementasi kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, pada kurikulum pendidikan tinggi vokasi program Sarjana Terapan. Esensi MBKM. Kebijakan MBKM yang berpusat pada mahasiswa ini menjadi penting, khususnya di program Sarjana Terapan, yang lulusannya dituntut untuk dapat langsung memasuki dunia kerja. Dilandasi oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, khususnya pada pasal 15 dan 18 tentang standar proses pembelajaran. Perguruan tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif dan adaptif, agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik umum maupun khusus secara optimal dan selalu relevan. Manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi kebijakan ini bagi mahasiswa, memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya selama menjalankan pendidikan di program studi Sarjana Terapan. Bagi lulusan, memperoleh keterampilan kerja khusus dan keterampilan lunak yang relevan untuk memasuki masyarakat informasi dan industri 4.0. Contoh bentuk kegiatan MBKM meliputi praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya yang biasa disebut magang, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi atau proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Implementasi kurikulum MBKM. Penyusunan kurikulum pada dasarnya menjadi otonomi perguruan tinggi vokasi. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian kebijakan MBKM pada perguruan tinggi vokasi adalah paling sedikit 4 semester pertama semua pembelajaran dilakukan di dalam program studi pada perguruan tinggi yang sama. Khusus untuk mata kuliah MKWU meliputi agama, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan sebagai mata kuliah MBKM. Padularas aktivitas MBKM ke dalam kurikulum. 5 tahap penyusunan kurikulum. Tahapan yang tetap. 1. Tahap analisis konsideran. 2. Tahap model dan desain. Capaian pembelajaran lulusan perubahan dapat terjadi dengan peningkatan CPL. Tidak boleh penurunan CPL. Tahapan yang berubah. 3. Tahap konstruksi dan prauji. 4. Tahap implementasi. 5. Evaluasi kurikulum. 1. Organisasi mata kuliah. 2. RPSMK yang ikut MBKM. 3. Implementasi pembelajaran MK yang ikut MBKM dan semua manajemen pendukungnya. Dengan diberlakukannya MBKM akan mengubah beberapa hal, namun tetap merujuk pada standar nasional pendidikan. Dosen dan tenaga pendidikan. Sarana dan prasarana pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran, pembiayaan pembelajaran, kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian pendidikan pembelajaran. Penyelenggara program studi Sarjana Terapan. Penyelenggara program studi Sarjana Terapan sangat terbiasa dengan proses pembelajaran berbasis paket-paket SKS karena ketetapan dalam menyediakan sumber daya. Hal ini berbeda dengan sistem non-paket yang masih dapat mengakomodasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pada angkatan mahasiswa yang berbeda-beda. Dengan demikian, MBKM berbasis mahasiswa dan dosen di atas masih dapat dilaksanakan dengan jaminan tidak mengubah periode pengambilan mata kuliah MBKM pada kondisi normal. Karena keterbatasan di atas, maka seringkali penyelenggara program studi hanya menyediakan paket semester bebas yang bisa digunakan oleh mahasiswa melakukan aktivitas MBKM di luar mata kuliah wajib umum, agama, Pancasila, kewarganegaraan,
dan Bahasa Indonesia. Perhitungan kuantitatif pengakuan kredit. Apabila satu aktivitas MBKM dilakukan dalam satu semester penuh, maka aktivitas tersebut dapat diakui paling banyak 20 SKS. Perhitungan beban belajar yang ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dengan ketentuan dalam 1 bulan, mahasiswa mengikuti aktivitas MBKM selama 4 minggu per bulan, 5 hari kerja per minggu, dan minimal 8 jam kerja per hari. Maka perhitungan pengakuan kredit dilakukan dengan menghitung jumlah aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan beban belajar ini kemudian dikonversi dengan rumus jam kegiatan per 16 minggu per 40 jam per minggu. Penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. PTV dapat merancang parameter indikator keberhasilan lain yang dirasa perlu dan sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing PTV. Terkait dengan penerimaan anggaran MBKM, khusus pada PTV, maka PTV penerima perlu melakukan pemetaan terhadap aktivitas yang dijalankan terhadap capaian IKU, khususnya 3 IKU untuk MBKM, dan membuat rancangan parameter untuk indikator keberhasilannya. Parameter indikator keberhasilan. IKU 2, jumlah mahasiswa terlibat dalam berbagai aktivitas MBKM di luar PTV. Jumlah SKS per mahasiswa yang terlibat dalam MBKM di luar PTV. Jumlah program studi yang terlibat dalam aktivitas MBKM di luar PTV. Dan dokumen analisis luaran dari adanya aktivitas mahasiswa belajar di luar PTV terhadap peningkatan kualitas PTV dan program studi sarjana terapan terkait. IKU 6, jumlah program studi yang bekerja sama, jumlah mitra kelas dunia, bukti reputasi mitra kelas dunia, jumlah ragam dari kerjasama, dan dokumen analisis luaran dari adanya kerjasama terhadap peningkatan kualitas PTV dan PS sarjana terapan terkait. IKU 7, jumlah program studi yang melaksanakan kelas yang kolaboratif dan partisipatif, jumlah mata kuliah teori yang terlibat, jumlah mata kuliah praktikum yang terlibat, dan dokumen analisis luaran dari adanya pelaksanaan kelas yang kolaboratif dan partisipatif terhadap peningkatan kualitas PTV dan program studi sarjana terapan terkait. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia bersama Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi.